Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan verifikasi data peserta didik. Bapak Ibu, orang tua siswa SMP Negeri 26, kenapa verifikasi ini perlu dan penting untuk Bapak Ibu semua lakukan? Hal ini dikarenakan ke depan data Dapodik akan dipadankan dengan data Dukcapil, sehingga hal-hal yang terkait dengan data seperti PPDB, penulisan identitas ijazah, pengajuan PIP, dan sebagainya yang terkait dengan data akan diambil dari data Dukcapil, sehingga perlu penyesuaian antara data Dukcapil dengan data akte ataupun ijazah SD yang telah dimiliki oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Sehingga apabila terdapat perbedaan, maka dimohon Bapak Ibu wali murid SMP Negeri 26 untuk melakukan update record data ke Dukcapil. Hal yang harus dilakukan sebelum melakukan verifikasi data yaitu mempersiapkan ijazah untuk mengecek NISN dan kartu keluarga. Kemudian Bapak Ibu silahkan membuka link yang telah diberikan di grup WhatsApp orang tua https://nisn.data.kemdikbud.go.id. Setelah Bapak Ibu semua mengklik link ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu masukkan NISN putra-putri Bapak Ibu semua. NISN ini berjumlah 10 digit. Silakan Bapak Ibu lihat di ijazah. Kemudian masukkan nama depan ibu kandung. Masukkan nama depan saja ibu kandung. Jangan lupa checklist I'm not a robot. Setelah itu, Bapak Ibu klik cari data. Maka tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Apabila tidak dapat masuk atau tidak keluar seperti ini, dicek kembali NISN maupun nama ibu kandung. Atau lupa belum melakukan checklist I'm not a robot. Baik Bapak Ibu, setelah tampilan seperti ini, Bapak Ibu silahkan mengisi NPSN sekolah yang sudah diberikan pada WhatsApp grup orang tua, yaitu 699031114. Kemudian, isi tanggal lahir peserta didik, dan yang terakhir, isi NIK, nomor induk kependudukan. Dan perlu diingat, jangan lupa klik I'm not a robot. Setelah semuanya sudah dipastikan diisi, klik lihat data. Apabila setelah melakukan itu semua terdapat data seperti ini tampilannya, data peserta didik tidak ditemukan, pastikan MPSN dan tanggal lahir sesuai, maka Bapak Ibu perlu mengecek kembali tanggal lahir ataupun NIK atau NPSN yang telah diinput. Apabila NPSN, tanggal lahir, dan NIK sesuai, maka tampilan yang akan keluar kurang lebih akan menampilkan seperti ini ya Bapak Ibu. NIK, nama. Nah, apabila terdapat seperti ini, nama tidak sesuai Dukcapil,
maka cek kembali nama yang ada di dalam kartu keluarga. Apabila sudah terdapat checklist berwarna hijau, ini menandakan data sudah sesuai dengan Dukcapil. Jadi apabila terdapat data merah seperti ini, mohon cek kembali data yang ada di kartu keluarga. Setelah dipastikan semua data di atas sesuai dengan data Dukcapil, Bapak Ibu semua klik di sini untuk validasi. Apabila setelah klik di sini untuk validasi terdapat tampilan seperti ini, data belum valid, maka cek kembali identitas peserta didik karena masih terdapat data yang belum sesuai dengan data Dukcapil. Oleh karena itu, mohon disesuaikan terlebih dahulu. Apabila semuanya sudah selesai, maka akan muncul kembali data dan Bapak Ibu perlu melakukan kembali checklist di bawah persetujuan dan klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data sampai keluar data berhasil terverifikasi dengan Dukcapil. Apabila telah melakukan klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data, kemudian tampilannya seperti ini, data gagal tersimpan karena sudah ada pengajuan perbaikan sebelumnya, maka ini menandakan bahwa Bapak Ibu telah melakukan pengajuan verifikasi data sebelumnya. Mohon menunggu informasi dari sekolah apakah data pengajuan yang Bapak Ibu lakukan disetujui oleh sekolah. Apabila data yang Bapak Ibu ajukan ditolak, maka Bapak Ibu perlu mengajukan kembali verifikasi data. Nah, apabila berhasil setelah melakukan klik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data, maka akan muncul data seperti ini. Data berhasil tersimpan, silahkan tunggu persetujuan dari sekolah. Dan juga muncul daftar pengajuan perbaikan seperti ini pada bagian bawah. Di scroll ke bawah ya Bapak Ibu. Baik, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal menunggu proses dari sekolah untuk melihat apakah data tersebut memang sudah sesuai. Apabila data yang Bapak Ibu ajukan tidak sesuai, maka kemungkinan data itu akan ditolak. Kami akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua apabila data yang Bapak Ibu ajukan ditolak agar data tersebut dapat dilakukan verifikasi kembali dan dilakukan perbaikan data. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai verifikasi data peserta didik. Apabila masih terdapat kesulitan dalam melakukan verifikasi data, Bapak Ibu dapat langsung datang ke sekolah untuk dibantu di sekolah melakukan verifikasi data peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini dilakukan karena data Dapodik akan dipadankan dengan data Dukcapil. Sehingga Bapak Ibu perlu memastikan bahwasannya data yang ada di kartu keluarga itu adalah data yang benar dan sesuai dengan akte maupun ijazah yang telah. Hal ini penting dilakukan karena data Dapodik akan dipadankan dengan data Dukcapil. Sehingga Bapak Ibu perlu memastikan bahwasannya data yang terdapat pada kartu keluarga adalah data yang benar.
ejaan maupun tanggal lahir dan data yang lainnya yang terdapat di dalam kartu keluarga. Sudah sesuai dengan data yang lainnya seperti data akte. Hal ini dilakukan karena data Dapodik akan dipadankan dengan data Dukcapil. Sehingga Bapak Ibu perlu memastikan apabila terdapat kesalahan penulisan pada kartu keluarga, mohon Bapak Ibu, orang tua atau wali siswa untuk melakukan update record data ke Dukcapil. Akan tetapi apabila data yang terdapat di akte ataupun ijazah yang salah, maka kartu keluarga tidak perlu diperbaharui. Hal ini dilakukan karena ke depan hal-hal yang terkait dengan data seperti PPDB, penulisan identitas ijazah, pengajuan PIP, dan sebagainya yang terkait dengan data akan diambil dari data Dukcapil, sehingga perlu penyesuaian data Dukcapil yang Bapak Ibu telah miliki.